Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tes dulu kiriman yang sama ya, cuman bedanya ini dia ada saklarnya, yang ini enggak ada saklarnya. Jadi maksudnya sama tuh, pakai Ayoto dua-duanya. Ayotonya tipe M2A sama ya. Reflektornya pakai Win. Cave-nya juga beda nih. Cave-nya yang satu 901 ya. Yang satu lagi 950 ya. Jadi yang sama tuh LED-nya sama reflektornya aja. Wah, ketutupan lagi merek LED-nya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang sebelah kiri ke Denpasar, yang sebelah kanan ke mana tadi? Sukabumi ya. Ini nomor orderannya. Oke, kita pindahin dulu. Kemudian ini kabel fittingnya ya, yang 901 sama 950. Ini kemasannya ya, sebenarnya sama aja sih, cuman ini saya beli dari agen yang berbeda, jadi ya mungkin dia ngambilnya dari pabrik yang berbeda juga ya, jadi beda ininya kemasannya. Untuk lampu LED-nya dia pakai Ayoto M2A warna putih menggunakan COB ya, gantian jauh dekatnya. Oke, lampunya nyala ya. Iya, lampunya nyala. Nih, ini kemasannya, dia garansi 15 bulan dengan persyaratan dia nggak boleh rusak fisik. Rusak fisik tuh maksudnya dia patah atau berubah fisik gitu ya. Jadi misalkan patah atau berubah fisik atau berubah warna kayak angus, dia itu nggak bisa diklaim ya. Ya sebenarnya sih ini ya, apa namanya, hoki-hokian ya, bisa atau enggaknya ya. Tapi yang pasti kalau berubah fisik, berubah warna itu, sepengalaman saya tuh nggak mau ya orangnya ya, nggak mau diklaim, nggak bisa ya agennya. Oke. Jadi nanti persyaratannya kirim lampunya aja, LED-nya aja maksudnya, nggak usah pakai reflektor beserta kemasannya ke saya, dan ongkir bolak-baliknya ya. Jadi saya nanti bantu klaimnya aja, saya nggak bisa bayarin ongkirnya. Oke, ini kemasannya, kita pindahin dulu. Ini kayaknya ada WA masuk deh. Oh, sebentar ya, ini ada telepon. Oke, lanjut ya. Tadi ada telepon dari ayah saya di Cikampek, katanya token listrik kWh meternya angka 2, 5, 8 sama 0, jadi sebaris setengah itu nggak bisa dipencet. Mau ngisi token jadi nggak bisa. Lanjut ya ke sini. Ini bentuk LED-nya seperti ini, dia menggunakan COB ya. LED-nya tuh COB, tapi COB-nya ini kelihatan satu tapi sebenarnya ada dua ya, walaupun ini bentuknya kan satu ya. Ini bentuknya persegi panjang. Yang dekat huruf A itu yang atas, yang dekat huruf O itu yang bawah. Jadi nanti nyalanya bergantian. Ya, maksudnya bergantian, kalau lampu jauh yang nyala yang bawah, yang atas mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Begitu pula yang sebelah sini ya. Tapi sebelah sini kebalikannya ya, O-nya ada di atas. Oke, lanjut. Untuk LED-nya bentuknya seperti ini. Dan karakteristik punya Ayoto itu, dia bagian dalamnya itu dia ada putih-putihnya itu ya, mungkin semacam pengaman atau supaya nggak cepat korslet, nggak cepat panas, atau mungkin ya kalau hanya hiasan mungkin nggak juga ya. Karena setahu saya yang ada putih-putihnya ini cuman Ayoto doang ya. Tuh kumparannya jadi agak ketutupan gitu ya. Kumparannya dia ada di bawah. Oke, reflektornya pakai Win. Di sini ada logo Win, di sini ada logo Win. Dua-duanya sudah saya segel identifikasi nih. Ya, segel ini hanya meng-QC ya. Meng-QC bagian sini, 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 dan sini. Nggak ada yang mangap ya, alias semuanya sudah rapat. Ya. Oke, kita pindahin dulu kemasan Winnya. Ini kemasan Winnya seperti ini. Kita pindahin ke sini. Ya. Nah, yang membedakan adalah untuk yang atas nama Herawati ini, yang ke Sukabumi, dia menggunakan saklar on off ya. Nih, ada saklarnya, ada saklar tambahan. Tapi yang atas nama Valencia ini kok tumben ya, dua-duanya cewek ya. Ini dia nggak pakai saklar, jadi seperti ini bentuknya, pendeknya ya, panjangnya nih. Perbedaannya ini menggunakan saklar dari sini ke sini,
terus nyambung lagi ke sana ke saklarnya, tapi yang tidak menggunakan saklar dia hanya dari sini ke sini. Ya, untuk bentuk cave-nya baik 950 atau 901 dia sama, karetnya karet besar. Dua-duanya juga sudah saya tambahin kabel tis supaya tidak tidak terlepas saat proses pemasangan nanti. Nih, takutnya ketarik-tarik gitu ya. Seperti ini. Ya. Nah, untuk yang tambahan saklar dia ada penambahan kabel ya. Ini baru saya bikin, makanya baru sempat hari ini saya kirim, saya rakit ya, karena kemarin baru selesai malam ya. Ini saklarnya, karena saya ngebikinnya bukan cuma satu, jadi saya ngebatch gitu ya, per batch itu 20 saklar, makanya agak lama ya. Nah, penambahan kabelnya ini dari sini sampai sini itu menggunakan kabel bintik ya, walaupun kabel bintiknya warnanya sembarang, ini warnanya ungu dan pink ya, harusnya kan warnanya hitam atau hijau ya, tapi nggak apa-apa, yang penting berfungsi ya. Kabelnya kabel bintik, kemudian sambungan kabelnya ini saya tidak dipuntir dan dililit kemudian disolasi, tapi saya menggunakan solder ya. Jadi dililit, disolder, kemudian dikasih selongsong kabel gitu yang nanti dipanasin dia mengkurut. Nah, untuk pembungkus kabelnya saya menggunakan spiral band atau perapih kabel yang berbentuk spiral seperti ini. Di sini terlihat ada sikringnya ada dua, yang satu sikring sudah terpasang, satu lagi sikring cadangan. Yang sikringnya ini dibilangnya sikring botol besar atau sikring dengan dimensi 6x30. Ampernya saya menggunakan 10 ampere dua-duanya. Untuk rumah sikringnya rumah sikring botol yang pasti seperti ini ya. Skutnya udah dipasang di bagian dalam. Oke, sekarang kita tes proses, kita tes nyalanya ya. Kita tes yang tidak menggunakan saklar dulu. Nah, ini nanti kita colok. Oh ya, ini AC DC, jadi bisa langsung dicolok di motor ya. Seperti yang ditulis di sini, disarankan harus DC ya. Jadi walaupun di kemasan Ayoto-nya dia ada tulisan AC DC, yang artinya dia berfungsi walaupun kelistrikannya belum diubah ya. Tapi kami tetap sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti hasil cahayanya itu dia nggak redup, nggak kedip-kedip. Jadi kalau nggak digas nanti dia agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol dia malah merusak komponen-komponen yang ada di dalam Ayoto-nya ya. Walaupun digaransi, tapi kan repot ya, harus buka-buka lagi ininya, kemudian dikirim ke saya ini ya. Kita tes ya yang belum ada, yang tanpa saklar maksudnya, yang belum ada. Nah, kalau yang tanpa saklar dia ketika mesin dinyalakan lampunya menyala. Ya, ketika mesin dimatikan lampunya mati ya. Ini untuk dekat, ini untuk jauh, dekat jauh ya. Ini tes nyala doang ya, bukan tes terang ya. Oke, kemudian kita cabut, kita tes yang dengan saklar, yang pakai saklar maksudnya. Ini kita posisi off dulu, kita colok ke sini, kita arahin ke sini. Nah, ketika tidak dibutuhkan lampunya bisa dimatikan seperti ini, ketika dibutuhkan baru dinyalakan ya. Jadi walaupun mesinnya nyala, mesinnya mati dan sudah DC ya, kalau pakai saklar dia enak ya, bisa dimatiin bisa dinyalain. Jadi kalau sudah DC ini motornya cuma nyalain stop kontak, cekrek, mesin nggak usah dinyalain, nggak usah di starter tangan gitu, ini lampunya bisa nyala. Pastikan ketika beli saklar seperti ini ketika sebelum dipasang di setang, ini kan masangnya di setang ya, pastikan diklik dulu lampunya, karena kalau dapat yang kurang bagus ya, ketika diklik on dia nggak nyala ya lampunya, jadi harus ditekan dulu tengahnya nih yang dekat huruf off ini. Ini tengahnya nih. Oke, sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya, karena ini kan metode jauh dekatnya dia gantian ya, artinya kalau lampu jauh dia pakai yang nyala itu yang bawah, kalau lampu dekat yang nyala yang atas. Ini kita nyatiin lampu studionya biar lebih maksimal nyalanya ya. Ini kita matiin dulu. Oh, lampu handphone yang nyala sekarang. Nah, ini tuh lampu jauh, ini lampu dekat dia turun, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat ya. Oke, kita tes perbedaan jauh dekatnya dari agak kejauhan ya. Ini untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh.
Ya sama yang ini ya, karena bentuk lampunya menggunakan tipe yang sama dan reflektornya menggunakan tipe yang sama. Yang membedakan hanya di bagian sininya saja, di bagian saklarnya. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Sama-sama menggunakan Shopee Express ya ini ya. Ya, sama-sama menggunakan Shopee Express. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.